Baik, kita langsung masuk saja ke dalam sesi Product of the Week hari ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, kita hari ini kehadiran Paloma yang nanti akan membahas salah satu produknya, yaitu Superalum Hydraulic Concealed Hinge. Dan seperti biasa di Product of the Week saya tidak sendiri, saya selalu ditemani oleh seorang praktisi atau profesional reviewer kita nyebutnya. Dan hari ini kembali kita kehadiran Mbak Safitri Darmajoyti IAI. Beliau adalah arsitek dan studio head dari Balai Desain Bali. Selamat siang Mbak Safi. Selamat siang Mas Bayu. Thank you udah ngundang saya lagi. Baik, terima kasih. Kami juga terima kasih Mbak Safi selalu berkenan hadir. Dan juga kita di sini kehadiran perwakilan dari Paloma, yaitu adalah Mas Alexander. Beliau adalah National Project Specifier Paloma. Selamat siang, Mas Alex. Oke, selamat siang Bapak Ibu dan rekan sekalian. Saya Alexander dari tim Project Paloma. Saya akan memperkenalkan sedikit terkait Paloma. Jadi Paloma itu kita merupakan perusahaan building material yang dimana kita memiliki dua kategori produk. Jadi ada architectural hardware dan sanitary hardware. Dan kurang lebih kita udah berkecimpung di dunia ini 26 tahun. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan untuk Paloma sendiri kita sebenarnya masih retail base, jadi mungkin kalau teman-teman arsitek atau interior mungkin jarang melihat tim-tim project Paloma karena memang masih sangat baru lah kita untuk di project ini. Seperti itu. Next. Oke. Dari tahun 2019 sampai sekarang kita sudah masuk dalam kategori Top Brand Award. Jadi memang kalau misalkan untuk brand Paloma sendiri itu kita udah cukup banyak digunakan oleh teman-teman end user karena memang secara retail kita cukup masif penyebarannya di kota-kota di Indonesia. Nah, kurang lebih selama hampir 27 tahun, hampir berjalan 27 tahun, kita sudah ada sekitar 180 partner store. Jadi kalau misalkan per tahun ini sih kita udah ada penambahan ya. Jadi kurang lebih hampir 200 plus lah untuk partner store di seluruh Indonesia. Dan ini kedepannya juga menjadi salah satu keuntungan lah kalau misalkan dari teman-teman arsitek, desainer, karena memang secara coverage jangkauan partner kita itu cukup banyak di seluruh Indonesia. Jadi kita cukup mudah lah kalau misalkan untuk secara supply dan lain-lain seperti itu. Oke, next. Oke. Ini jadi salah satu distribusi, ini beberapa banyak lah dari distribusi partner kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan seperti kayak teman-teman mungkin lebih gampang tahunya Mitra 10, Depo Bangunan itu merupakan rekanan kami. Jadi untuk kota-kota besar dan kota-kota di seluruh Indonesia kita udah bisa cover lah secara supply-nya. Seperti itu. Oke. Mas Alex, saya coba elaborate sedikit tanya. Biasanya kan untuk produk yang ada di retail sama di market project gitu ya, itu kadang-kadang prinsipal sedikit membedakan mungkin dari signage-nya gitu atau dari desainnya gitu. Kalau dari Paloma sendiri gimana Mas Alex? Ada perbedaan nggak sih Mas untuk yang kita biasa dapat di modern trade gitu ya atau di retail, sama nanti mungkin ada permintaan dari Bapak Ibu atau teman-teman untuk pekerjaan project Mas Alex? Jadi sebenarnya misalkan untuk Paloma sendiri kita untuk project kita belum ada produk spesifik khusus untuk project. Jadi untuk saat ini kita masih samalah dengan retail. Cuma memang kalau misalkan apa yang membedakan dari tim retail dan tim project pastinya secara treatment terkait stok, terus juga tentunya harga yang pastinya sering ditanyakan oleh teman-teman interior, arsitek atau kontraktor. Karena kan memang inilah ya jadi poin utamanya juga. Kemudian juga mungkin kalau misalkan di retail sendiri itu secara display produk tuh
mungkin range-nya tuh nggak bakal banyak di-spill gitu loh, karena memang kan modern trade dengan keterbatasan tempat dan lain-lain, jadi secara range produk kita mungkin nggak bisa tercover semuanya seperti itu. Oke, saya lanjut. Jadi berikut project portfolio yang memang sudah berjalan selama tim project berdiri, project Paloma berdiri. Nah, jadi kalau misalkan untuk teman-teman desainer dan arsitek, kita bisa lihat kalau misalkan untuk portofolio developer kita sudah ada Ciputra Group, Sumarekon, Lipo. Terus untuk yang di Bandung kita ada Liman Group. Terus juga ada Kota Harapan Indah. Jadi developer kita lagi coba perkenalkan untuk produk-produk kita. Kemudian juga kalau untuk hotel sendiri, kita juga ada beberapa project reference seperti Nihi, Hyatt, kemudian Marriott Lampung. Jadi memang secara range produk kita cukup banyak ya. Jadi mulai dari yang luxury sampai yang standar kita cukup banyak range-nya. Jadi bisa mengcover project teman-teman arsitek dan desainer tentunya. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini kita masuk ke arsitektural hardware. Jadi produk Paloma sendiri itu berdirinya itu awalnya produk yang kita perkenalkan itu adalah arsitektural hardware, atau biasanya kalau misalkan di project disebutnya ironmongeries. Next. Oke, kalau misalkan untuk arsitektural hardware sendiri kita sudah memiliki kurang lebih 40 plus product range. Jadi yang seperti saya bilang teman-teman, kita punya cukup banyak grade, kemudian juga range produk bermacam-macam, tapi tentunya karena memang kebutuhan project juga tentunya kan berkembang ya secara produk dan lain-lain, kita juga masih butuh bantuan nih dari teman-teman arsitek atau interior designer untuk bantulah kayak kasih inputan kayak terkait barang-barang yang baru yang sering dipergunakan di project-project saat ini tentunya. Iya, mungkin sambil menunggu proses next-nya, Mas Alex, ini kan kita juga mungkin secara umum kita udah cukup mengenal Paloma gitu ya, dari yang variannya lebih klasik sampai sekarang mungkin udah menuju ke smart door lock lah istilahnya gitu. Nah itu ada perbedaan dari segi kualitas nggak Mas? Misalnya kalau misalnya klasik-klasik itu full casting misalnya. Tapi kalau misalnya yang sudah masuk ke smart door lock ini dari segi materialnya agak dibedakan tapi lebih ditingkatkan dari sistem digitalisasinya misalnya gitu Mas Alex. Jadi biasanya itu kita jadi material di Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk material digital lock sendiri itu kan dia kan ada beberapa mechanical terus juga electricalnya. Kemudian itu lebih banyaknya sih stainless steel seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk model-model klasik kita tuh biasanya di full kuningan seperti itu. Okay. Jadi kalau misalkan untuk Paloma sendiri itu kita ada 4 jenis material. Jadi yang pertama itu yang paling premium tuh dan kebanyakan modelnya itu klasik-klasik itu ada di brush kuningan, full kuningan. Kemudian turun lagi kita ada high purity Australian zinc atau biasa disebut zamak. Nah itu produk-produk kita juga cukup banyak modelnya. Kemudian yang paling standar, yang paling sering dipergunakan di project-project pastinya SUS 304 ya. Kita ada yang SUS 304 tube dan solid. Kemudian juga kita ada produk SUS 316 juga sih untuk produk locknya. Dan yang terakhir ada produk kita yang paling baru itu high strength aluminium. Nah high strength aluminium ini itu kurang lebih secara produk tuh kekuatannya hampir sama lah dengan SUS 304 yang tube. Tapi secara material lebih terlihat solid. Jadi biasanya kalau misalkan untuk handle kita yang materialnya dari biasanya kita sebutnya super alum. Mereka tuh secara model dan variannya tuh cukup banyak lah dan cukup memanjakan mata terutama untuk teman-teman arsitek dan desainer. Seperti itu. Nah, dari keempat material ini bagaimana kita tim desainer menentukan yang mana material atau produk type-nya cocok dengan project-nya kita, kalau menurut Kak Alex?
Jadi kalau misalkan untuk bagaimana cara menentukannya, pasti dari sisi budget dulu ya Bu ya. Dari sisi budget itu kalau misalkan memang agak cukup longgar, itu mungkin kita bisa ke brush. Jadi di brush ini kita juga ada salah satu produk andalan kita, itu namanya Zenith Collection. Jadi secara model cukup banyak dan cukup premium lah untuk teman-teman kalau misalkan projectnya tuh kayak villa. Mungkin Bu Savitri paling sering yang ngerjain villa itu kan misalkan premium. Nah itu cocok sih menggunakan produk brush kami. Kemudian untuk zamak tuh produknya itu sebenarnya kurang lebih hand feel-nya itu tidak terlalu jauh berbeda lah dengan yang full kuningan kami. Cuma harganya tentunya di bawah. Cuma secara varian pilihannya itu nggak sebanyak produk kami yang di kuningan, full kuningan seperti itu. Kemudian kalau misalkan untuk stainless steel tuh biasanya sih untuk produk-produk yang secara project itu misalkan massal ya, maksudnya besar, kemudian juga kebutuhannya cukup banyak. Ya mungkin klasifikasinya sih biasanya saya menawarkan di stainless steel atau di super aluminium ini. Jadi kalau misalkan untuk grade-nya sendiri, untuk yang ini saya bahas salah satunya aja Bu ya. Jadi kalau misalkan untuk grade yang CZ122-nya itu sebenarnya itu salah satu teknik casting untuk pengolahan si kuningannya sendiri itu dengan standar Eropa seperti itu. Dan itu memang yang paling sering sih digunakan oleh standar di Eropa dan global seperti itu. Castingnya, oke. Tapi kalau warna semua pasti kuning ya kalau brush ya? Kalau brush itu kita warnanya itu udah finishingnya electroplated, jadi udah di anodize. Kemudian untuk warnanya sendiri sih kita cukup banyak Bu nanti pilihan warnanya. Nanti saya bisa spill nih di next slide. Oke, siap. Baik. Thank you Pak Alex. Oke, thank you. Mas Bayu mungkin mau menambahkan? Ya, sebelumnya mohon maaf tadi saya sempat hilang gitu ya. Jadi, menarik karena memang karena kita tahu Mbak Safi berdomisili di Bali gitu ya. Ketahanan atas udara yang mengandung garam tuh cukup diperhatikan ya Mbak untuk beberapa material gitu. Apalagi setelah handle pintu ataupun misalnya kelengkapan hardware untuk pintu gitu ya. Gitu. Dan yang menarik lagi tadi juga kita lihat karena Paloma juga project reference-nya sudah cukup banyak di Bali, seharusnya itu pilihannya dan teman-teman arsitek atau desainer Bali mau tanya apapun Paloma bisa supply gitu ya Mas Alex ya. Nah ini saya spill sedikit, kita ada produk terbaru untuk shower area outdoor dan pesisir nih Bu Savitri. Jadi memang mungkin cocok nih dengan project-project. Iya, dengan reference project di Bali. Jadi kita mengeluarkan dengan material SUS 316L. Jadi L-nya itu apa? Jadi L-nya itu menjelaskan kalau memang secara material produk ini itu low carbon. Jadi kalau misalkan SUS 316 rata-rata itu kadar karbonnya di 0,08, kalau SUS 316L ini di 0,03. Jadi ketahanan secara korosi dan lain-lain itu jauh lebih kuat seperti itu. Ini menarik nih Mbak Safi, apalagi kadang-kadang desain villa atau resort di Bali kan kamar mandinya di luar ya. Iya benar. Iya. Benar. Mungkin kita bisa menjawab. Kalau untuk warnanya terbatas di warna ini aja ya? Betul. Kalau misalkan untuk warnanya sendiri kita masih di stainless. Ya mungkin kalau untuk finishing sih kita mungkin masih on develop ya Bu ya. Kalau misalkan untuk ada warna-warna lainnya. Karena memang warna ini yang sejauh ini kita sudah check itu relatif aman seperti itu. Oke. Boleh. Oke, kemudian ada next produknya. Ya, jadi next produk ini mungkin kalau misalkan teman-teman kemarin sempat mengikuti
Instagram di Paloma. Jadi ini cukup lumayan viral juga di sosial media. Jadi kita ada produk Cloud Foam Shower Box Set. Jadi gunanya apa? Jadi produk ini berguna untuk kalau misalkan teman-teman mandi itu nanti bisa mengeluarkan busa. Jadi ini semacam kayak integrator busa otomatis. Jadi teman-teman bisa mandi langsung sabunan gitu loh ibaratnya. Nggak perlu ngelap-ngelap sabun lagi seperti itu. Kemudian secara kompartemennya itu udah dilengkapi, satu kompartemen untuk shampoo, satu kompartemennya untuk sabun. Oke. Berarti relnya nggak, soalnya kayak nggak ada sama sekali ya, Pak Alex ya? Betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk hardware sendiri itu kita bisa ngelihatnya mungkin dari sisi samping. Dari sisi samping tuh mungkin baru bisa kelihatan, dan itu secara apa ya, jarak penglihatan juga agak sulit sih sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk desain-desain yang minimalis, nggak mau kelihatan ada hardware-nya, itu bisa sih menggunakan item-item baru ini. Oke. Apakah relnya itu ditanam di dinding atau ditanam di lantai atau gimana? Nanti kalau misalkan untuk relnya sendiri itu nanti ditanam di dinding bisa, kemudian nanti ada ditanam yang di atas dan di bawah. Jadi nanti nggak gitu kelihatan sih secara sistematis. Oke, berarti sistemnya pintunya tidak menggantung hanya cuma di rel atas aja ya, Mas Alex ya? Betul. Jadi nanti kalau misalkan bagian pintunya sih kita menyarankan juga nanti bagian atasnya tuh ada selisih jarak sekitar 20 mili agar si relnya itu nggak kelihatan juga dari atas. 20 cm. Sorry. Oke. Berarti biar mengcover si relnya itu ya? Betul. Berarti nggak ada guide, istilahnya apa ya, kayak roda guide-nya di bawah sama sekali ya? Ada roda guide-nya juga nanti di bawah. Masih. Bagian pintunya. Jadi nanti hardware itu biasanya menempel ke pintu, Ibu. Menempel ke pintu juga. Oke. Oh ya. Oke, paham. Ini kita belum ada video teknisnya, jadi mungkin agak susah sih cara memvisualisasikan ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Tapi sesuai sama namanya sih, Ghost Legging Rail, beneran kayak hantu ya Pak Mas Bayu ya? Iya benar. Benar-benar bisa jadi solusi, dan tadi project-project yang mau ngejar look yang seamless gitu ya. Seamless. Nah, ini bisa dimanfaatkan gitu. Dan apalagi mungkin walaupun belum ada gambaran teknisnya, karena sekarang Paloma juga sudah ada tim project ya. Mungkin nanti Mas Alex dan tim project Paloma bisa bantu untuk menjelaskan lebih detail, dan boleh mampir ke project gitu ya. Ini aplikasinya seperti ini nih, bisa seperti itu ya Mas Alex ya. Concealed hinges-nya, nah ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Jadi kita tuh punya beberapa range warna untuk kategori arsitektural hardware. Jadi nggak selalu soal stainless atau matte black yang mungkin secara warna tuh udah cukup banyak lah ya di pasaran. Jadi secara range warna kita ada gold plated, kemudian juga antique copper, antique brush, matte rose gold, dan old iron. Kemudian salah satu warna yang paling sering kita perkenalkan dari brand Paloma yaitu warna gunmetal. Nah ini jadi bisa jadi opsi lah buat teman-teman desainer gitu, lebih explore dari sisi warna, kemudian dari sisi desain. Itu biasanya itu harusnya Paloma sendiri itu bisa menjawab kebutuhan teman-teman sih untuk dari segi desain. Untuk finishingnya sendiri, teknologi finishingnya pakai apa, Pak Alex? Kalau untuk material lock kita semuanya seragam sudah menggunakan electroplated. Jadi harusnya kalau misalkan untuk penggunaan pintu-pintu dari sisi interior itu harusnya sih aman sih. Nggak mungkin yang tiba-tiba mengelupas dan lain-lain, itu jarang banget sih kita temuin sih seperti itu. Oke. Berarti memang sudah ada finishingnya ya, bukan bawaan dari produknya ya. Betul. Oke, lanjut. Ya. Ya, jadi ini salah satu new produk kita, hydraulic concealed hinges.
Jadi ini salah satu solusi buat teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan per engselan itu kan invisible hinges itu kan standar ya. Nah ini kita sudah ada 2-in-1. Jadi sudah ada hidroliknya. Jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan produk ini itu tidak perlu menggunakan door closer lagi. Karena memang kita udah ada sistem hidrolik di sisi hingesnya. Seperti itu. Nah, dan ini kalau misalkan secara ini kan ada di kiri, bagian kiri kan ada gambar produknya ya. Jadi dari sisi kusen, bodi ke kusen itu hanya butuh 22 mili, kemudian kalau misalkan dari sisi daun pintunya itu hanya 38 mili. Jadi secara pengaplikasian tuh jauh lebih mudah dan tidak merusak pintu, dan tentunya pemasangannya jauh lebih mudah juga sih. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan untuk ini produk baru kita ada 5 warna, ada gunmetal, champagne gold, silver pearl, kemudian ada matte white dan matte black. Nah, kalau kan tadi kan sebelumnya kan saya kan share terkait kita ada 9 warna. Nah, 9 warna itu sebenarnya kita bisa dibantu juga nih untuk teman-teman kalau misalkan ada kebutuhan custom warna, itu kita bisa memenuhi. Kita tuh hanya butuh 30 pieces lah, kurang lebih itu kita udah bisa sih untuk custom warna sendiri yang dari warna yang kita punya ya. Seperti itu. Minimal kuantitinya 30 pieces. 30 pieces saja, Bu. Untuk untuk yang hinges ini masuknya pieces atau pasang ya? Ya kadang pieces. Kan pieces ya. Oke. Sebenarnya nggak banyak juga ya berarti ya? Nggak banyak, Bu. Kalau 30, kalau villa 5 atau 10 aja cukup lah, Bu. Kalau misalkan perlu custom warna dan lain-lain. Atau tadi warna apa tadi hingesnya, Mas? Warna hitam, Mas. Masih kelihatan, Mas. Masih kelihatan ya, ini saya kasih lihat nih ya. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan ini produk concealed hinges kita yang hidrolik, ini bagian ini itu adalah ada blok boxnya itu, black box. Jadi sebenarnya kalau misalkan secara hidrolik itu kalau misalkan sudah ketutup nih, kalau misalkan dibuka secara manual tuh cukup keras. Kenapa kita sangat keras sekali? Jadi kita ada semacam stoppernya lah di bagian sini. Jadi nanti ketika pemasangan kalau misalkan dari teman-teman aplikator atau teman-teman desainer itu jangan sampai sudah ketutup baru dipasang, itu nanti kebukanya agak susah sih, dan itu agak cukup menyulitkan dari sisi aplikasi. Makanya kita harus memastikan si stopper ini tuh jangan dicabut sebelum si pintunya terpasang, seperti itu. Gitu. Karena memang kemarin saya udah sempat ngechecking juga kalau misalkan stoppernya dibuka terus sudah ketutup duluan, itu kita bukanya harus pakai tang, Mas, Bu. Karena saking kerasnya sih sistem kerja si hidroliknya sendiri. Seperti itu. Untuk hardware dari, maksudnya komponen dari hidroliknya itu apakah kira-kira jika ada permasalahan di lapangan itu apakah ada partnya bisa diganti atau tidak sekalian diganti semuanya gitu? Satu body. Kalau misalkan saat ini sih kita kan ada garansi ya, Bu ya. Garansinya itu kalau misalkan untuk si hidrolik itu kita 5 tahun. Nah biasanya kalau misalkan untuk pergantian si part dan lain-lainnya itu biasanya kita harus ngecek dulu sih kira-kira dari sisi apa kerusakannya, kemudian ada bagian part apa yang rusak, itu biasanya kita harus checking dulu sih kalau misalkan untuk pergantiannya sendiri. Cuma since kita bergaransi, harusnya sih nanti kita dari sisi Paloma yang bertanggung jawab lah atas barang yang kita sudah supply ke teman-teman, seperti itu. Oke. Menambahkan Mbak Safi ini, Mas Alex. Berarti kan kalau kita ngomong engsel ya Mbak Safi, biasanya ada kemungkinan engsel itu tuh bisa turun gitu. Nah, hinge ini tuh bisa ada settingan baut yang akhirnya menormalkan kembali pintunya gitu, yang tadinya mungkin lama-lama miring,
karena mungkin karena umur dan waktu gitu ya, akhirnya bisa disetting lagi dari engsel hinge-nya ini Mas. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan case yang Mas Bayu barusan share itu, biasanya itu bisa terjadi kalau beban hinge-nya itu tidak sesuai dengan ukuran pintu terpasangnya. Biasanya. Jadi kan yang saya bilang tadi, kita udah punya default terkait si pemasangan hingesnya, kemudian juga jumlah hingesnya nanti berapa, terkait ukuran modul pintunya, lebar, kemudian tinggi. Nah, bisa jadi juga Mas, mungkin ukuran si pintunya tuh misalkan terlalu lebar, terus juga terlalu berat, tapi dia memakai hingesnya itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya, dan itu sering terjadi sih. Jadi kayak pintunya tuh agak berat tuh kalau dibuka tuh, dan bagian lantai kan, biasanya jadi lantainya rada rusak tuh karena dipaksakan buka. Seperti itu sih Mas. Makanya kalau misalkan dari sisi kita punya default gitu untuk penggunaan hinges, kemudian juga ukuran maksimal lebar pintu yang kita toleransi, kemudian juga tingginya itu kita juga udah ada defaultnya sih. Jadi sehingga hal-hal yang seperti Mas Bayu share tadi itu kedepannya sih harusnya nggak terjadi sih, seperti itu. Berarti memang dari awal desainer atau perencana harus terbuka ya gitu. Jadi mau pasang lebar pintunya berapa, beratnya berapa. Jadi akhirnya pada saat ingin menggunakan hinges engselnya Paloma, sudah ada rekomendasian mau berapa dan tipenya yang apa, kurang lebih gitu ya Mas Alex ya. Betul. Karena itu sangat penting sekali sih. Mungkin kalau misalkan kita ngomong bulanan nggak terasa efeknya, tapi biasanya tahunan itu biasanya nanti berasa banget efeknya sih. Seperti itu. Oke. Saya lanjut. Jadi iya, jadi kalau misalkan untuk startnya itu kita di berat pintu 80 kilo, jadi maksimal tinggi kita itu di 2,1 meter Ibu. Jadi secara lebarnya itu kita di 800 mm. Nah itu kita merekomendasikannya 2 hidrolik cukup. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan secara penggunaan si pintu ini, rekomendasi upgrade ini adalah kalau misalkan si pintu itu misalkan digunakannya di area publik yang mungkin secara penggunaan tuh volumenya lebih tinggi daripada kalau misalkan di rumah, kan ya mungkin nggak pasti lebih se-high traffic di public area kan Bapak Ibu. Nah makanya kita merekomendasikan ada penggunaan dummy. Jadi dummy ini sebenarnya sih bukannya tidak berfungsi, jadi sebenarnya fungsinya sama seperti invisible hinges, cuma dia nggak ada sistem hidroliknya aja, seperti itu. Dan ini kita kalau misalkan secara modul pintunya itu maksimal di 3 meter, lebarnya di 1 meter. Itu yang saya bilang Mas Bayu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan penggunaan hingesnya tidak sesuai dengan default yang kita rekomendasikan, biasanya hal-hal terjadi seperti pintunya turun, kemudian jadi seret dan lain-lain, itu biasanya terjadi seperti karena memang dari awal pemasangannya juga tidak sesuai dengan rekomendasi kita lah, seperti itu. Mas Alex, saya langsung mau ada pertanyaan. Ini mungkin boleh dijelasin lebih detail maksudnya rekomendasi upgrade, misalnya 3 hidrolik plus 1 dummy. 3 hidrolik itu maksudnya 3 engsel hinge-nya ya Mas ya? Betul. Jadi kalau misalkan untuk 2 hidrolik itu, misalkan yang baris pertama ya, itu ada 2 hidrolik. Kalau misalkan jumlah engsel itu yang kita rekomendasikan kalau misalkan penggunaannya untuk residensial Mas Bayu. Tapi kalau misalkan untuk rekomendasi upgrade itu yang saya bilang tadi, untuk yang public area itu jadi ada 2 hidrolik dan 1 invisible hinges yang standar. Oke. Paham saya. Oke. Jadi berarti maksudnya penggunaan dummy itu menggantikan penambahan produk hidrolik, tapi lebih lebih murah ya jadinya ya. Betul. Jadi kalau misalkan harga untuk invisible hinges yang hidrolik itu kan
let's say misalkan 1,5. Nah mungkin kalau misalkan untuk yang invisible hinges biasanya itu mungkin jadi sekitar 600-an aja gitu. Jadi nggak perlu pakai hidrolik semua. Kalau misalkan yang di baris pertama ini, misalkan kita rekomendasikannya 3 hidrolik gitu, nggak pakai dummy. Kita tuh takutnya nanti pintunya malah terlalu susah dibuka gitu loh, karena kan ada sistem hidroliknya kan. Kalau misalkan terlalu banyak digunakan juga takutnya berat gitu, nanti penggunaannya jadi functionnya jadi menyusahkan gitulah ibaratnya. Oke. Tuh. Yang baris 2 paling bawah itu maksudnya saya agak bingung, soalnya ada 3 hidrolik, terus di sebelahnya ada 4 hidrolik lagi, maksudnya apa ya Pak Alex ya? Jadi kalau misalkan untuk yang di baris kedua dari bawah ini, itu beban maksimalnya pintunya itu di 100 kilo, kemudian tinggi pintunya maksimal kan di 2,8, lebarnya di 1. Nah kalau misalkan jumlah di kolom jumlah Excel-nya itu kan kita merekomendasikan 3 hidrolik, 1 dummy. Nah itu untuk biasanya untuk residential project, misalkan untuk kamar tidur, untuk ruangan di rumah lah misalkan. Nah 4 hidrolik itu kita rekomendasikan kalau misalkan penggunaannya untuk area publik Ibu. Misalkan untuk pintu kamar mandi di hotel gitu. Itu kan pasti mungkin penggunaannya kan cukup sering tuh. Nah kita merekomendasikan 4 hidrolik gitu. Oh gitu, oke. Justru yang di rumah justru yang pakainya yang dummy ya, supaya nggak. Pakai yang dummy, betul. Oke. Nah nanti kalau misalkan untuk cara pemasangannya sendiri, untuk hingesnya itu ada di next setelahnya nih Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi untuk pemasangan hingesnya kalau misalkan untuk 2 dengan modul pintu yang kurang lebih beratnya 80 kg, itu kurang lebih pemasangannya seperti ini. Nah, namun Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu melihat di pintu yang di tengah, itu kan ada penggunaan 3 hinges. Nah, ini bagian daminya tuh yang paling atas. Jadi pemasangan hinges itu biasanya memang kenapa di atas ditaruh 2 mepet, itu karena momentum paling berat pintu itu biasanya dari atas ke bawah. Nah jadi kalau yang kayak Mas Bayu itu biasanya yang tadi dibilang pintunya turun, itu biasanya pemasangan hingesnya itu si hidroliknya itu di tengah-tengah. Karena di tengah-tengah berarti ini sebenarnya bukan salah hingesnya ya, salah pemasangannya aja sebenarnya. Betul, salah pemasangan pun bisa berefek seperti yang diinfokan Mas Bayu sebelumnya. Itu pasti nanti turun karena momentum pintu itu kan paling beratnya dari atas. Jadi pemasangan hingesnya itu harusnya 2 di atas itu untuk menahan si beban pintu. Seperti itu. Nah, yang menariknya justru yang di tengah itu si gami di atasnya hidrolik ya. Saya pikir malah hidroliknya di atasnya gami. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk sistem pemasangannya sendiri sih sebenarnya bebas Ibu. Jadi cuma kalau dari kita sih kita kayak taruh hidroliknya rada di tengah. Cuma kalau misalkan pemasangannya tiba-tiba ternyata pas pemasangan pintu saat di project kebalik nih, misalkan si hidrolik yang di tengahnya ternyata paling atas, itu nggak apa-apa juga sih Bu. Itu masih aman sih dan relatif nggak masalah lah. Yang penting secara pemasangan hingesnya aja sih yang jangan sampai terjadi kesalahan seperti itu. Kalau misalnya kita punya pintu yang katakanlah tingginya ukurannya nggak sama persis seperti panduan yang diberikan sama Paloma. Misalnya anggaplah saya biasanya mungkin pintu untuk villa dengan klien yang luar, kita biasanya 2.400 gitu. Nah, pastinya kan jarak hinges terhadap ujung engsel itu kan pasti berbeda. Ujung daun pintu itu kan pasti berbeda sama 2.300 ya. Itu kita bisa konsultasikan nggak ke Paloma untuk dibantu diukur gitu misalnya?
Bisa Bu. Jadi kalau misalkan untuk technical di lapangan, kalau misalkan nanti sekiranya ada kebingungan dari sisi kontrakting dan lain-lain, nanti info aja. Nanti biasanya kita bisa kirim tim sih untuk cek supervisi dan lain-lain. Kemudian nanti kalau misalkan untuk pemasangannya sendiri juga bisa dipandu Ibu. Jadi kalau misalkan kesulitan dan lain-lain sih kita relatif support sih untuk hal-hal seperti itu. Oke. Aman gitu pokoknya. Oke. Mas Bayu mungkin mau nambahin? Sepertinya saya lanjut dulu nih Mbak, karena semakin seru. Ada satu pertanyaan lagi, mungkin kita lanjutin dulu biar Mas Alex lebih tenang. Silakan Mas Alex. Oke, aman-aman. Ini banyak pertanyaan kayaknya nih ya Pak. Oke, ini product installation guidance untuk pintu yang 3 meter atau lebarnya 1. Nah, ini ada penggunaan hidroliknya sampai 5 bahkan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk penggunaan hingesnya sendiri itu kita sudah punya default yang memang sebenarnya lebih baik dipasang seperti ini gitu loh. Jadi jangan melewati guidance yang udah kita buat, karena memang kalau misalkan sendiri ini untuk produk ini, kalau misalkan nggak sesuai dengan guidance yang kita rekomendasikan, itu untuk klaim warantinya nanti mungkin agak dipersulit seperti itu Bapak Ibu. Karena memang default ini yang memang sudah kita standarisasikan dan inilah pokoknya acuannya gitu. Jadi ketika memang nanti ada masalah dan lain-lain, klaim garansinya jauh lebih mudah Bapak Ibu. Seperti itu. Nah itu jadi salah satu pertanyaan yang ada banyak di kolom chat tuh Mas Alex. Nanti mungkin Mas Alex sudah terjawab sebetulnya, gitu. Tapi nanti kita elaborate lagi. Okay. Boleh. Ya. Oke. Kita lanjutkan, silakan Mas. Oke. Kalau misalkan untuk concealed hingesnya sendiri secara materinya udah cukup. Cuma di sini saya ingin menjelaskan terkait support kita dari tim project untuk teman-teman arsitek dan desainer. Jadi biasanya kalau misalkan problem di lapangan adalah soal ketersediaan stok yang terbatas. Nah, kalau misalkan untuk Paloma sendiri itu kita 70-80% SKU Paloma tuh ready stock berjalan. Karena memang kita kan punya banyak partner store, partner distribution. Jadi stok tuh menjadi suatu hal yang cukup concern lah buat kami. Kemudian juga dari sisi project tuh kita bisa meminjamkan sampel tanpa batas waktu. Kemudian juga seperti yang saya mention di awal, jadi untuk produk custom ini yang dimaksud adalah custom warna. Jadi custom warna yang kita tersedia itu kita hanya butuh minimum quantity sekitar 30 pieces dari warna yang kita ada. Kalau misalkan dari teman-teman arsitek atau desainer membutuhkan warna yang lebih berbeda lah dari SKU standar warna produk tersebut, seperti itu. Kemudian next, ini kurang lebih hampir sama. Seperti yang banyak Bu Savitri tanyakan lagi juga, yang tadi kita punya tim supervisi di lapangan. Jadi nanti kalau misalkan terkait pemasangan, terus kesulitan dan lain-lain di lapangan, kita bisa bantu supervisi dan bantu checking. Kemudian juga untuk kendala-kendala teknis seperti yang Mas Bayu tadi infokan, kalau misalkan kayak pokoknya kejadiannya pintunya turun dan lain-lain. Nah, di sini kita juga bisa bantu terkait spesifikasi kebutuhan teman-teman gitu loh. Kalau misalkan terkait pintu, hinges dan lain-lain, itu kita bisa bantu support. Kemudian juga biasanya teman-teman desainer nih butuh 3D files dan lain-lain, kita juga bisa bantu elaborasi juga sih terkait kebutuhan. Kemudian yang paling sering mensupport teman-teman arsitek dan desainer tentunya adalah peminjaman sampel. Nah, untuk peminjaman sampel ini kita nggak ada batas waktu atau batas quantity, jadi selama dibutuhkan ya kita biasanya nggak nagih-nagih sih Bapak Ibu. Jadi santai saja, asal tiba-tiba jangan kepasang tiba-tiba aja, kita nggak tahu ya Bapak Ibu.
Iya. Menarik ya Mbak Safi. Oke. Ini dari semuanya poin peminjaman sampel tanpa batas waktu dan kuantiti menarik ya Mbak Safi ya. Menarik Iya, ini, Mbak. itu menarik banget. Sama yang triggingnya terutama juga Pak Alex. Itu Iya, benar-benar membantu kita sih di kantor. Kalau misalnya kita mau aplikasikan barang Paloma ke project, itu kan Ya, lebih bagus kalau kita tampilkan langsung barangnya ya. Nah, betul. berarti triggingnya ini kita tinggal kontak pihak Paloma aja, nanti akan dibantu kirimkan gitu ya. jadi kalau misalkan untuk di web sendiri sih kita masih beberapa produk kita masih belum lengkap Ibu. Jadi kalau misalkan nanti di web di download belum ada, nanti bisa info ke tim project, nanti biasanya kita kirimkan sih filesnya sih. Oke. Seperti itu. Oke. Siap. Oke. Berarti pertanyaannya kan ini untuk seluruhan varian produk dari Paloma ya, Mas Alex ya. Nggak hanya dari sisi hardware, tapi untuk sisi fitting sanitary juga bisa kita kalau dibutuhkan kita bisa minta file 3D produknya gitu ya Mas Alex ya. Betul. Jadi nggak cukup untuk architectural hardware, tapi untuk yang sanitary juga kita bisa bantu kolaborasi lah kebutuhan teman-teman 3D filesnya seperti itu. Oke, Baik. siap. Baik, kita lanjutkan. Silakan Mas Alex. Ya, mungkin kalau misalkan dari saya, thank you teman-teman udah mau dengerin product knowledge dari produk saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Bayu terkait pertanyaan-pertanyaan yang menumpuk sebelumnya. Baik, ini kayaknya banyak yang penasaran dan mau tanya langsung gitu ya. Mungkin sebelum itu Mbak Safi, saya masih kasih kesempatan, masih ada yang penasaran mau ditanyakan ke Mas Alex, silakan. Ada satu aja, one last question. Pak Alex Boleh. itu yang concert hinge yang hidroliknya boleh spill sedikit nggak range harganya kira-kira berapa? Nah, ini pamungkas nih, pertanyaan pamungkas sebenarnya. Silakan Mas Alex. Jadi ini yang saya share ini masih harga pameran kemarin di Indobuildtech ya, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih kalau misalkan untuk harga per pieces untuk hydraulic concealed hinges kita itu di sekitaran 1.477.000. Itu harga di Indobuildtech. Tetapi kalau misalkan untuk project sendiri sih biasanya harganya pasti lebih best price lah Mas Bayu. Karena kan kebutuhannya berbeda ya dengan teman-teman end user yang ada di Indobuildtech kemarin seperti itu. Oke. Untuk ya saya nanya lagi jadinya ya. Boleh. Untuk barangnya sendiri. Barangnya sendiri ready stock atau perlu mungkin entah dari pabrik atau gimana? Oke, jadi kalau misalkan since ini barang masih baru, sebenarnya stoknya saat ini kita masih inden. Cuma sekitar 2 bulan lagi dari selesai Indobuildtech, jadi mungkin sekitar tanggal 12-an ya. 2 bulan lagi dari tanggal 12-an itu kita udah ready stock sih Bu. Jadi harusnya nggak perlu inden-inden lagi sih, karena memang kita kan ada kebutuhan untuk teman-teman distribution partner, kemudian juga partner retail store kita. Jadi kita harusnya nggak inden-inden sih terkait kebutuhannya nanti ke depannya. Seperti itu. Berarti Oke. 2 bulan dari sekarang udah ready stock semua ya Mas Alex ya? Betul. 2 bulan dari 12 kemarin ya, 12 Juli ya Mas ya. 12 Juli. 12 September udah ready stock semua kita di seluruh Indonesia. Untuk butuh bahan material dari produk Paloma ini, apakah ada bahan kimia atau kondisi tertentu yang bisa membuat adanya penurunan kualitas baik tampilan luar maupun komponen di dalamnya? Dan garansi produk ini berapa lama, Mas? Nah, ini gimana, Mas? Oke, jadi kalau misalkan untuk bahan dari materialnya tersebut itu udah pasti kalau misalkan finishing pasti pakai bahan kimia ya. Jadi kita kan pakai electroplated dan dianodize. Itu sih secara penurunan kualitas harusnya nggak bermasalah ya, maksudnya terkait mechanical-nya. Terus kalau misalkan untuk garansinya sendiri yang seperti saya bilang tadi Mas Bayu, jadi kan kita udah ada default terkait
pemasangan, terus juga pemakaian hingesnya, terkait modul pintu yang udah kita standarisasi, itu kita garansi 5 tahun. Tapi kalau misalkan di luar default pemasangan yang kita anjurkan, itu garansinya kemungkinan bisa dibatalkan gitu, karena tidak sesuai dengan anjuran rekomendasi yang sudah kita buat, seperti itu. Jadi garansi tercover selama 5 tahun gitu Mas ya? Betul, tercover selama 5 tahun untuk mechanical-nya. Dan pertanyaan ketiga dari Pak Indra, ini sudah ditanyakan sebetulnya sama Mbak Safi tadi. Jika seumpamanya produk ini mengalami kerusakan, maka apakah ada garansi atau pembelian under deal-nya untuk keseluruhan komponen produk ini? Ini sebetulnya masih relate pertanyaan kedua ketiganya nih, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan untuk yang tadi udah sempat ditanyakan Bu Sapitri juga ya, kalau untuk spare part-nya gimana? Untuk saat ini sih kita masih untuk barangnya aja, tapi kalau misalkan ada under deal yang atau partnya yang rusak, itu kita masih find out lagi sih ke depannya sih. Harusnya sih kita tetap nyediain selama masa garansinya ada, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan untuk mekanisme pembelian under deal-nya aja, saya masih belum tahu Mas, jujur masih barangnya aja nih kebetulan. Jadi nanti untuk kedepannya sih pasti saya update lagi lah. Kalau misalkan memang ternyata under deal-nya aja bisa nih ternyata dibeli. Jadi nggak perlu ganti satu hingesnya, ibaratnya seperti itu kan ya. Maksud dari Pak Indra. Iya. Berarti itu sih, kalau misalnya masih dalam ruang lingkup garansi 5 tahun gitu ya, masih belum lewat dari 5 tahun, pemasangan sesuai arahan Paloma, kalau misalnya sampai kenapa-napa, digantinya satu body berarti Mas ya? Kita ganti satu body, biasanya kita ganti satu body gitu. Oke, jadi seperti itu Pak Indra. Jadi nggak perlu khawatir selama masih masa garansi dan pemasangan sesuai apa yang diinstruksikan oleh Paloma. Kalau ada kenapa-napa langsung ganti satu body, nggak perlu order dealnya satu-satu ya Mas. Betul. Satu body. Kita ganti satu Pak. Oke, Pak Indra sekali lagi terima kasih sudah hadir dan memberikan pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Cika, beliau dari Prima Detelindo. Nah, pertanyaan dari Ibu Cika, untuk produk door hardware Paloma, apakah sudah memiliki sertifikasi atau hasil pengujian untuk penggunaan pada fire rated door? Jika sudah, berapa fire rating maksimum yang didukung dan mengacu pada standar apa? Nah, ini menarik juga nih, karena memang kalau untuk fire rated itu suka ditanyain tuh Mas, beberapa material apakah sudah punya, gimana Mas Alex, silakan. Jadi sebenarnya kalau misalkan di Mas sendiri tuh kita belum ada Mas, jujur untuk sertifikasi fire rated-nya. Jadi kan kalau setahu saya kalau misalkan untuk fire rated door itu kan sebenarnya SUS 304 itu udah kategorinya sebenarnya udah fire rated, cuma untuk saat ini produk kita tuh belum ada sih sertifikasi secara pengujian, kemudian juga fire ratingnya itu kita belum ada. Jadi biasanya kalau misalkan untuk barang-barang detail yang harus ada semacam dokumentasi yang cukup lengkap sih kita masih belum bisa sih Mas Bayu. Oke. Mungkin karena ini juga salah satu produk baru ya Mas Alex ya. Betul. Oke. Dan kalau misalkan untuk aluminium sendiri sih setahu saya belum fire rated sih. Oke. Baik, jadi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa nanti dilengkapi, dan mungkin Ibu Cika nanti boleh spekin aja dan ngerasain produk dari Paloma ini, hinge-nya, dan boleh. Itu nanti bisa jadi salah satu jawaban ya Mas Alex ya. Boleh, nanti kalau pengen ganti di kantor boleh info-info aja ya Bu Sapitri. Oke, terima kasih Bu Cika sudah hadir dan memberikan pertanyaan. Kita lanjut. Bu Cika. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Iwan Kustiawan dari Jasa Ferry, dan ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Iwan. Pertanyaan pertama, nah ini karena tadi kita sempat mention sanitary-nya Paloma, beliau cukup notice. Nah, pertanyaan pertama dari Pak Iwan, apakah tipe sanitary produk Paloma ini cocok untuk air dengan pH tertentu terutama terhadap korosi? Nah, silakan Mas Alex. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk sanitary produk kita sih sebenarnya kita nggak ada standar pH tertentu sih Mas. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang udah berjalan ini sih kita secara produk sih fine-fine aja. Jadi nggak perlu pH
PH9, PH8, PH7 tuh enggak sih, kita nggak ada ketentuan seperti itu. Karena memang secara produk itu memang kita banyak mixnya nih Mas. Jadi kalau misalkan produk kita kan untuk yang sanitary cukup banyak nih untuk di brush ya, material full kuningan. Jadi sebenarnya secara ketahanan tuh udah relatif aman. Kemudian juga ada beberapa produk kita juga yang di segmen Brezio atau second line produk dari Paloma untuk sanitary itu sudah menggunakan aluminium. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin soal ketahanan terhadap korrosi pasti jauh lebih aman juga gitu secara jangka panjang. Oke. Seperti itu sih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Iwan. Untuk spare part sanitary dan hardware, apakah ready? Tadi yang hardware, nah ini mungkin kita ngomongin secara general ya. Mas Alex, ini gimana Mas? Kalau misalkan untuk spare part sanitary sih kita relatif ready juga sih. Dan tapi itu untuk beberapa produk fast moving ya, Mas Bayu. Jadi biasanya saya harus find out juga nih kira-kira produk apa yang digunakan, dan biasanya nanti saya bisa bantu checking sih terkait ketersediaan spare part-nya. Tapi kalau dibilang spare part sanitary kita ada. Oke. Termasuk yang hardware juga yang lain ya Mas ya? Betul. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Pak Iwan. Untuk hardware Paloma, apakah bisa dibuatkan master key dan minimal berapa banyak? Nah ini menarik nih Mas. Karena kita juga mengenal Paloma tuh nggak hanya cukup dikenal dengan profil-profil handle dan kunci yang unik-unik gitu ya. Nah itu biasanya disediakan berapa master kunci dan kita bisa minta dibikinin spare berapa banyak Mas Alex? Jadi misalkan Paloma sendiri yang hardware kita tuh bahkan ada yang sampai grand master key Mas. Jadi master key aja tuh ya pasti udah bisa kita. Jadi untuk minimalnya setahu saya sih kita menyediakan sampai 12 kunci untuk yang master key-nya ya. Setelah itu ulangan sih. Dan kalau misalkan untuk master key ini kan biasanya komputer key ya. Komputer key sendiri itu sebenarnya termasuk dalam produk kita sih. Kita ada beberapa banyak pilihan juga sih. Baik. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Iwan. Nah ini Pak Iwan juga ini harga ya Bu ya. Pertanyaan tentang harga. Oh masih ada dua lagi, sorry. Nah ini untuk harga. Masih ada dua lagi ya Mas ya? Sanitary dan hardware dengan kompetitor lainnya apakah bersaing? Nah, average aja Mas. Average aja. Ya sebenarnya kalau misalkan, gimana ya jelasinnya ya. Jadi untuk harga kita per ada divisi project ini, saya cukup yakin lah kalau misalkan secara range harga itu kita cukup bersaing lah dengan kompetitor yang dekat lah. Jadi kalau misalkan untuk harga pokoknya jangan khawatir karena tim project masih baru, jadi kita membutuhkan teman-teman juga lah untuk portofolio project-project kita. Jadi nggak usah khawatir soal harga, kita pastinya support seperti itu sih Mas. Oke. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Iwan, tadi Pak Iwan juga sempat notice mengenai ghost sliding. Beliau menanyakan maksimal beban ghost sliding rel berapa kilogram dan apakah bisa untuk frameless glass? Oke. Jadi kalau misalkan untuk maksimal beban ghost riding relnya tadi yang saya bilang Mas Bayu, jadi kita hanya maksimal di 80 kg. Tapi kalau misalkan untuk penggunaan frameless glass kita masih belum bisa sih merekomendasikan penggunaan tersebut sih sampai saat ini. Seperti itu. Baik, seperti itu Pak Iwan. Mudah-mudahan cukup menjawab seluruh pertanyaan. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih Pak Iwan. Pertanyaan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Ediswan dari Mas Group. Pertanyaan pertama dari Pak Ediswan, untuk produk Paloma console hinge ini, apakah untuk lebar tinggi dan berat pintu ada maksimum limitnya atau bisa bebas ukuran berapa dan berat berapa saja? Apakah anti karat? Nah, mungkin untuk pertanyaan yang ini sudah terjawab juga tadi ya Mas ya. Mungkin bisa Betul. Sambil di-share lagi ukuran-ukurannya dan
pertanyaan terakhirnya itu anti karat. Apakah ini udah cukup anti karat, Mas Alex? Jadi sebenarnya since barang ini materialnya dari aluminium, sebenarnya kalau misal korosi itu sangat minim sih, karena memang aluminium kan. Mungkin kalau misalkan kita ngomong soal materialnya SUS 304, mungkin itu lebih rawan terhadap karat. Seperti itu sih, Mas. Oke. Gitu. Nah, untuk lebar, tinggi, dan berat tadi Lebar tingginya bisa jadi menahan kalau maksimal 120 kilo ya, Mas ya? betul, kalau untuk beban maksimalnya 120 kilo, untuk lebarnya itu maksimal di 1 meter, tingginya itu di 3 meter, kemudian untuk tebalnya itu minimal di 40 mm, maksimal di 65 mm. Kalau misalkan di luar itu, biasanya kita harus konsultasi lagi sih. Karena takutnya produk kita perform jangka panjangnya kurang baik, seperti itu. Baik, jadi seperti itu Pak Ediswan, jawaban pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 ini juga sempat saya tadi tanya gitu ya. Apakah produk Paloma ini bisa digunakan untuk semua jenis pintu seperti kayu, kaca, UPVC, PVC dan lain-lain. Jadi sementara kayu ataupun engineering wood ya, Mas Alex ya. Betul. Sih. Jadi untuk kaca, UPVC dan lain-lain tadi Mas Alex juga sempat sampaikan dalam beberapa bulan ke depan akan dikeluarkan juga hinge engsel yang bisa diaplikasikan di berbagai macam jenis pintu ya, Mas Alex ya. Nanti cek aja di Instagram Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jika biasanya engsel atau hinge standar umumnya diperlukan 2-3 unit untuk satu pintu, untuk produk Paloma hinge ini direkomendasikan dipasang berapa unit untuk satu pintu, asumsi tinggi 2,7 meter. Jika itu misalkan sesuai tabel yang barusan saya share itu di sekitar 4 hinges hidrolik. 4 hinges hidrolik ya? 4 hinges hidrolik. Itu untuk tingginya ya. Tapi ini datanya kurang lengkap lebarnya. Saya harus tahu lebarnya juga sih, Mas Bayu. Oke. Baik, mungkin setelah acara ini nanti Mas Alex bisa mampir-mampir ke Mas Group ketemu sama Pak Ediswan. Pak Edi, siap. Nanti mampir-mampir. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, ini juga sama pertanyaannya. Ada jaminan atau garansi berapa lama dan apa yang didapat di dalam garansi itu? Tadi juga sudah dijawab ya, Mas Alex ya. Intinya garansi diberikan 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu ada kerusakan. Selama pemasangan sesuai dengan standar pemasangan dari Paloma, semuanya akan diganti ya, Mas ya? Bukan per part ya? Ya, selama masa garansi dan sesuai dengan default yang udah kita rekomendasikan, kita biasanya sih ganti barangnya sih. Seperti itu, Mas Bayu. Nah, ini karena Pak Ediswan beliau dari sisi owner atau dari developer ya, juga pertanyaan yang cukup penting nih Mas. Dari sisi harga tadi sudah mention juga, nanti boleh diulang lagi. Untuk harga produk Paloma hinge ini per piecesnya berapa? Apakah jual material saja atau terpasang? Jika terpasang berapa harganya, Mas? Ya, jadi kalau sampai saat ini sih kita hanya menjual material saja ya, Mas Bayu ya. Yang seperti saya share sebelumnya itu di 1.477.000, tapi itu harga di pameran kami yang sebelumnya di Dobintech. Jadi kalau misalkan untuk project sendiri itu sih kita nanti bakal lebih bisa lebih discuss lagi lah terkait harga. Karena kan pasti kan kuantitinya kan bakal berbeda-beda nih. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu Pak Ediswan. Harga aman Pak. Harga press list aja aman. Di IBT kemarin tuh menarik. Nah, ini untuk project akan lebih menarik lagi ya Mas Alex ya. Oke, Pak Ediswan sekali lagi terima kasih sudah hadir dan juga sudah memberikan pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Novi. Bu Novi dari Prima Detilindo lagi, dan pertanyaan pertama adalah apakah ada perawatan khusus supaya awet atau tahan lama untuk hinge ini, Mas? Sebenarnya kalau misalkan untuk khususnya sih nggak ada sih ya Mas ya. Since ini
hinges, jadi yang penting nggak tiba-tiba pintunya dibuka terus dipukul-pukul aja sih hingesnya sih. Jadi sebenarnya jangan, terus kemudian kalau misalkan untuk penutupannya sendiri sih ini kan ada mekanisme untuk hidroliknya, jadi kalau pintunya udah ditutup tuh jangan dipaksa untuk ditutup gitu loh Mas, karena itu kan pasti secara jangka panjang itu kan mekanisme hidroliknya pasti berbeda lah. Kalau misalkan kayak Mas tutup, biarin dia ketutup sendiri, ibaratnya kayak gitulah. Biar mekanismenya yang bekerja sendiri ya Mas. Betul, yang penting jangan sering-sering dipaksa aja sih kalau misalkan untuk penutupannya. Oke, pertanyaan kedua dari Bu Novi, apakah pemasangannya harus orang yang spesialis gitu, atau tukang biasa juga bisa? Dan adakah panduannya? Nah ini pemasangannya sebetulnya sama seperti pemasangan engsel hinge pada umumnya ya Mas Alex ya? Betul, betul. Jadi kalau misalkan dari sisi tukangnya udah sering pasang invisible hinges sih, harusnya pemasangannya sih nggak bingung sih Mas. Bahkan lebih mudah, karena memang lebih tipis kan dia secara bodinya. Enggak. Baik, seperti itu Bu Novi, terima kasih sudah hadir dan memberikan pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Nandang dari Bita Enarkon. Pertanyaan pertama dari Pak Nandang, bagaimana maintenance hydraulic conceal hinge Paloma ini? Maintenance-nya gimana? Apakah perlu secara berkala dikasih oli atau pelumas gitu Mas Alex, atau ya bisa dipakai sesuai dengan umurnya aja gitu Mas? Sebenarnya kalau misalkan untuk maintenance-nya sendiri sih nggak ada ya Mas ya, kalau misalkan kayak harus pakai pelumas dan lain-lain. Yang penting maintenance saya yang penting sesuai dengan rekomendasi kita. Kemudian juga yang itu mekanisme kita kan ada hidroliknya, itu jangan sering dipaksa sih. Menurut saya itu udah bagian dari maintenance-nya sih, secara jangka panjang sih. Oke, dan Pak Nandang juga tanya mengenai custom warna. Ini saya bantu jawab. Jadi kalau untuk per-customan tadi Mas Alex sampaikan hanya butuh memenuhi permintaan tadi 30 pieces ya Mas Alex ya, kalau nggak salah ya. Pieces saja dari warna yang kita tersedia ya di produk lain. Oke. Baik, jadi cukup masuk akal. Jadi tinggal kita minimum quantity ordernya itu 30 pieces untuk customer gitu ya Mas Alex ya? Ya, betul. Oke, dan pertanyaan selanjutnya dari Pak Nandang, apakah produk ini berpotensi berdecit, berkarat, pintu bisa miring atau turun, dan aman dari kebocoran oli hidrolik? Nah ini pertanyaannya, ada olinya Mas di hidroliknya Mas? Atau gimana? Iya, kita sebenarnya kalau misalkan untuk olinya sih kita belum diinfo ya Pak. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, nanti saya coba make sure juga sih terkait kebocoran hidrolik. Harusnya sih sampai saat ini sih saya belum dengar ya ada oli di produk kita. Jadi nanti saya coba make share lagi juga deh untuk Pak Nandang, nanti saya update lagi ya. Oke, dan untuk potensi tadi berdecit, berkarat, pintu bisa miring, tadi mirip-mirip sama pertanyaan saya ya Mas Alex. Selama dari awal pemasangannya sesuai dengan standarnya dan manualnya, hal-hal ini sudah bisa diantisipasi dari awal gitu ya Mas Alex ya. Seperti itu. Baik. Ini harus ada sih karena kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Pak Nandang. Apa produk ini bisa dipasang di pintu ukuran besar atau pintu besi? Nah ini pertanyaannya mirip-mirip juga sama tadi Pak Ediswan. Intinya memang pintu engsel ini itu masih untuk diperuntukkan sementara untuk pintu dan frame kayu ya Mas Alex ya. Belum bisa dipasang di pintu-pintu seperti besi ataupun yang lain. Tapi nanti sekali lagi dalam beberapa bulan ke depan Paloma akan mengeluarkan varian baru untuk hinge-nya ya Mas Alex ya. Iya, siap. Nanti pasti kita update kalau misalnya ada baru-baru.
seperti itu. Seperti itu Pak Nandang, jawabannya mudah-mudahan sudah cukup menjawab dan terima kasih sudah hadir. Dan terakhir di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Alwan. Pertanyaan Pak Alwan, yang pertama, secara umum berapa lama daya tahan atau kuat untuk buka tutup produk ini? Apakah misal bisa sampai dengan 100.000 kali? Nah ini menarik nih, ini pertanyaan saya yang tadi mau saya tanya sebetulnya. Ini sudah dites berapa kali cycle Mas? Kalau boleh tahu. Ini pertanyaan saya juga. Ini saya sih masih find out juga terkait cycle-nya itu udah kira-kira berapa kali dicoba. Ini soon nanti datanya masih di tim R&D, nanti saya update lagi deh Mas terkait ini ya untuk cycle-nya sendiri. Oke, asumsinya kalau garansinya aja 5 tahun mungkin sudah dicoba hampir ribuan kali cycle ya. Ya pastinya udah ribuan kali sih kalau selama 2 tahun sih harusnya ya Mas Bayu. Seperti itu Pak Luan, nanti akan diupdate lagi oleh Mas Alex dan juga tim Paloma yang lain. Pertanyaan kedua dari Pak Luan, berapa kilogram berat pintu untuk daya pikul produk ini? Nah tadi juga sudah disampaikan, jadi tergantung ya Mas, jadi patokannya nggak satu engsel berapa kilo, tapi dari total pintu ya Mas Alex ya? Ya betul, berarti di 120 kilo, cuma ya itu harus sesuai dengan modul pintu yang tadi kita udah share sebelumnya sih. Jadi total intinya hinge ini memang sudah disetting untuk maksimal berat pintu itu 120 kilo dengan tinggi 3 meter ya, kalau nggak salah ya Mas Alex ya? 3 meter betul. Dan lebar 1 meter. Seperti itu Pak Alwan. Mudah-mudahan juga cukup menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan terima kasih sudah hadir dan memberikan pertanyaan Pak Alwan. Dan pertanyaan Pak Alwan ini adalah pertanyaan terakhir di kolom chat. Terima kasih sekali Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah hadir dan berpartisipasi bertanya. Dan kalau misalnya masih ada yang penasaran tentang produk engsel hinge ini dari Paloma, nanti boleh menghubungi Katalog Pro. Nanti kita bisa akan menjembatani Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ke teman-teman Paloma, khususnya Mas Alex dan teman-teman project dari Paloma semuanya. 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan merchandising menarik dari Paloma adalah Pak Indra, Ibu Cika, Pak Iwan Kustiawan, Pak Ediswan, dan Pak Nandang Komarudin. Dan akhirnya kita sudah masuk di penghujung acara, dan sebelum menutup saya informasikan, jadi bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang tidak menyaksikan dari awal atau mungkin tidak menyaksikan sama sekali gitu ya, nanti sesi Product of the Week bersama Paloma akan kita upload kembali di YouTube channel Katalog Pro sekitar 3-5 hari kerja. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kembali kepada Mas Alex dan mungkin rekan-rekan Paloma yang lain sudah sharing di sesi Product of the Week. Terima kasih Mas Alex. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih Bu Savitri atas waktunya dan bantuannya. Terima kasih juga Pak Alex. Dan juga terima kasih banyak kepada Mbak Safi. Salam kepada teman-teman Balai Desain Bali dan juga Pak Gede. Jangan bosan-bosan untuk kita undang ya Mbak Safi. Ya, terima kasih juga Mas Bayu juga selalu mengundang saya. Tinggi juga Pak Alex, presentasinya sangat menarik hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di sesi Product of the Week hari ini. Katalog Pro adalah sebuah platform digital yang dimana bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP bisa mendapatkan informasi data teknis sampai dengan spesifikasi dari setiap brand-brand vendor material yang ingin kita ketahui dan ingin kita rekomendasikan. Jadi kita membuat 3 pekerjaan konstruksi yang sudah kita buat, dan di setiap pekerjaan konstruksi tersebut kita sudah membuatkan subkategori yang kita bisa pilih kategori produk apa yang mau kita rekomendasikan atau kita ambil speknya. Contoh misalnya kita ingin masuk ke kategori door, window, and hardware gitu ya. Nah nanti di dalam, kalau pada saat kita klik subkategori ini, itu kita akan menemukan berbagai macam brand-brand vendor material yang kita butuhkan informasi atau spesifikasinya. Dan yang menarik, ini juga bisa kita manfaatkan untuk bisa kita
kita jadikan sebuah dokumen rekomendasian. Contoh misalnya kita ingin mengetahui varian dari Paloma gitu ya. Kita tinggal klik saja di bagian Paloma, dan setelah itu nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan masuk langsung ke brand page atau halamannya Paloma, dan kita di sini akan bisa tahu Paloma itu kantornya di mana, mungkin juga nanti bisa ditanyakan tentang showroomnya, dan yang terpenting adalah produknya gitu. Jadi nanti kita bisa tahu produk-produk Paloma apa saja yang sudah diupload di dalam katalog Pro, dan kita bisa ambil data speknya gitu. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu nggak perlu lagi harus repot-repot mungkin bongkar-bongkar katalog atau brosur gitu ya, yang kadang-kadang mungkin sudah lama kita simpan susah dicari. Nah, kita sudah mengcompile dalam bentuk digital gitu. Jadi misalnya ini adalah produk yang kita butuhkan, dan di setiap produk dari sebuah brand material building kita selalu mengencourage teman-teman vendor material ini melengkapi tidak hanya sebatas gambar, tapi juga deskripsi, spesifikasi, sampai dengan aplikasi. Dan kalau ini adalah produk yang kita butuhkan dan kita ingin rekomendasikan, kita bisa ambil data ini dan gambarnya dengan klik atau outline spec seperti itu. Terus juga misalnya kita butuh juga varian yang lain dari Paloma seperti ini, kita juga bisa lihat apakah ini sesuai atau tidak gitu. Kita bisa ambil data speknya dengan klik atau outline spec dan seterusnya. Jadi tidak hanya di kategori door window and hardware, tapi misalnya kategori yang lain juga kita bisa ambil. Dan untuk produk-produk yang sudah kita pilih itu akan masuk di button outline spec, dan kita tinggal klik saja current spec. Nah, di sini kita sebagai yang ingin membuat dokumen rekomendasiannya atau outline specification, kita tinggal masukkan saja kita sedang mengerjakan apa, lokasinya di mana, tipenya apa, ownernya misalnya siapa, kategorinya misalnya pekerjaan khusus, note-nya kita taruh misalnya di sini sampel. Nanti di bawah ini adalah produk-produk yang kita sudah pilih dan ini kita rekomendasikan, dan kita juga bisa tambahkan note-note tambahan yang lain, misalnya produk ini untuk pekerjaan apa, area di mana, dan atau tambahan yang lain yang mungkin kita ingin detailkan gitu ya. Dan kalau menurut kita sudah cukup, kita tinggal klik save, dan setelah itu kalau kita ingin menjadi sebuah report perekomendasian yang simple, kita tinggal klik outline spec di sini, dan nanti akan terbentuk satu format PDF. Jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman langsung bisa mengenerate menjadi sebuah dokumen. Ini mohon maaf, mungkin ada koneksi saya yang kurang bagus, jadi mungkin tidak terproses di proses perekomendasian pembuatan dokumennya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah cukup sering ikut program-program Katalog Pro atau mungkin sudah tahu fungsi dari Katalog Pro, intinya adalah Katalog Pro kita membuatkan sebuah sistem bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang bekerja di dunia konstruksi, mau itu arsitek, interior design, sipil sampai dengan MEP, bisa mendapatkan informasi data teknis tentang varian produk material building. Dan yang menarik lagi, Katalog Pro sekarang sudah mengembangkan satu feature trading atau jual beli gitu ya. Jadi selain kita bisa mendapatkan spesifikasi dan pembuatan dokumen perekomendasian, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian juga bisa mendapatkan secara langsung produk yang dibutuhkan. Mungkin untuk feature jual beli ini akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Prima. Silakan Mas Prima. Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan. Informasi yang disampaikan di awal bahwa kami Katalog Pro berguna untuk Bapak Ibu mencari spesifikasi, namun sekarang kami hadir, Bapak Ibu bisa langsung berbelanja dengan harga promo. Saya izin share screen Bapak Ibu. Jadi rekan-rekan juga sekalian di sini bisa langsung masuk di katalogpro.co.id. Jadi untuk aksesnya ini kami gratis, free. Jadi Bapak Ibu bisa sign in menggunakan halaman pertama yaitu display. Nah, ini adalah dua fitur terbaru yang kami buat untuk memudahkan Bapak Ibu dan rekan-rekan selain mencari informasi produk bisa langsung mendapatkan produknya tentunya dengan harga promo. Ada fitur promo yang memungkinkan Bapak Ibu yang berada di daerah Jabodetabek bisa langsung check out tentunya sesuai dengan produknya, bisa langsung klik produk yang diinginkan, setelah itu mengisi alamat, lalu melakukan pembayaran dan produk tersebut langsung terkirim ke alamat yang sudah diisi di formulir di fitur promo. Dan tentunya tidak hanya fitur promo, fitur RFQ ini memungkinkan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang ada di sini, ini untuk bisa memenuhi semua kebutuhan material building dari atap hingga lantai. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa langsung mengisi
tujuan pengiriman, nama, nomor telepon, alamat project gitu ya, atau alamat yang mau diinginkan untuk dipengirimkan. Setelah itu juga bisa mengisi tabel-tabel yang ada di kolom review. Karena kenapa? Katalog Pro telah hadir dari 800 varian brand dan dari 20.000 tipe varian produk. Misalnya Bapak Ibu membutuhkan brand Paloma, Bapak Ibu tinggal klik Paloma, seperti itu, bisa mengisi nama produknya, deskripsinya, dan setelah itu apabila Bapak Ibu membutuhkan varian atap, varian HT, Bapak Ibu juga bisa langsung klik Apple, dan setelah itu bisa langsung submit review, maka kami Katalog Pro akan membantu kebutuhan material building. Tidak hanya fitur promo dan review, kami juga punya hotlines di sebelah kanan, yaitu fitur WhatsApp. Bapak Ibu bisa langsung klik saja WhatsApp tersebut, sehingga kami dan Bapak Ibu bisa berkomunikasi secara langsung via WhatsApp tentunya dengan mudah, sehingga Bapak Ibu bisa langsung menginformasikan kebutuhannya apa, dan kira-kira untuk rekomendasi produknya apa, Bapak Ibu bisa langsung lewat WhatsApp. Tentunya Bapak Ibu bisa langsung masuk di platform kami di katalogpro.co.id, atau Bapak Ibu yang pengguna Android bisa langsung download aplikasi Katalog Pro di Play Store-nya, sehingga memudahkan Bapak Ibu lewat genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi produk, bisa langsung melakukan pembelanjaan, dan bisa langsung melakukan penawaran hanya di platform kami di katalogpro.co.id. Terima kasih Mas Bayu, saya kembalikan ke Mas Bayu, belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. Go Pro! Katalog Pro! Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian atas kehadirannya, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Mas Alex mengenai varian produk dari Paloma ini bisa menjadi solusi dan menjadi jawaban bagi kebutuhan material yang dibutuhkan di proyek teman-teman dan Bapak Ibu masing-masing. Untuk itu, izin saya tutup sesi Product of the Week hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.